Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Saidatul Abaqariyah Melgis dengan NIM F1S119012, kemudian 3 rekan saya, Salsabila Syifa Abia dengan NIM F1S119022, kemudian ada Yuhana dengan NIM F1S119023, dan Cindi Aulia Pratama dengan NIM F1S119033. Baiklah, pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait Project 1 tahap 2 yang membahas tentang perancangan enterprise arsitektur pada sistem informasi laporan statistik penerimaan peserta didik baru menggunakan framework TOGAF pada MTS Negeri 3 Batanghari. MTS Negeri 3 Batanghari merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan yang pengelolaannya dilakukan oleh Departemen Kementerian Agama. MTS Negeri 3 Batanghari beralamatkan di Jalan Lintas Sridadi, Kecamatan Sridadi, Kabupaten Batanghari. Saat ini, MTS Negeri 3 Batanghari belum memiliki rencana enterprise arsitektur dan tidak memiliki cetak biru atau blueprint, dan implementasi teknologi informasi yang berjalan selaras dengan kebutuhan pendidikan. Permasalahan yang ada pada saat ini adalah pada saat penerimaan peserta didik baru atau yang biasa dikenal dengan PPDB belum memiliki hasil keputusan yang menetap, sehingga setiap pelaksanaan pengambilan keputusan penerimaan peserta didik baru dalam hal ini dianggap kurang efektif dan efisien. Oleh karena itu, MTS Negeri 3 Batanghari membutuhkan sistem informasi yang terintegrasi untuk menunjang pengambilan keputusan atau PPDB. Nah, metodologi ini menggunakan TOGAF ADM atau Architecture Development Method. Dalam mengumpulkan data menggunakan metode kualitatif. Metodologi utama yang digunakan dalam melakukan penelitian ini mengacu pada metode TOGAF ADM yang meliputi preliminary, arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, dan teknologi arsitektur. Rumusan masalah pada perancangan enterprise arsitektur kami yaitu setiap pelaksanaan penerimaan calon peserta didik baru harus melalui rangkaian diskusi yang panjang untuk mengambil sebuah keputusan terkait prosedur penerimaan peserta didik baru di tahun ajaran tersebut. Tujuan masalah perancangan enterprise arsitektur kami untuk MTS Negeri 3 Batanghari itu membutuhkan sebuah sistem informasi eksekutif yang dapat mengoptimalkan kinerja dari panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru. Selain itu, data yang terdapat di dalam sistem informasi ini berguna untuk 1. Meningkatkan penilaian akreditasi. Yang kedua, mengetahui rekapitulasi data calon peserta yang lulus seleksi administrasi dan seleksi pengetahuan umum, sosial, dan agama. Ketiga, mengetahui jumlah keseluruhan peserta didik baru yang diterima. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada kepala sekolah mengenai capaian target yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, Executive Information System ini merupakan salah satu tipe sistem informasi yang berbasis komputer yang ditujukan untuk memfasilitasi kebutuhan informasi yang berkaitan dengan tercapainya tujuan suatu organisasi bagi seorang eksekutif. Dengan ACE, seorang eksekutif dapat melakukan pengidentifikasian isu-isu strategis dan mengeksplorasi informasi untuk menemukan akar permasalahan dari isu-isu tersebut. Nah, di lingkungan organisasi sekolah, ACE dapat digunakan sebagai penyedia informasi untuk proses evaluasi program sekolah. Informasi-informasi yang tersedia disesuaikan dengan kebutuhan kepala sekolah sebagai eksekutif. Selanjutnya, pembahasan tentang Executive Information System Life Cycle-nya akan disampaikan oleh rekan saya Salsabila Syifa Abia. Kepada Syifa, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Executive Information System Life Cycle. Untuk yang pertama, yaitu ada justifikasi. Di mana tahap pertama, dalam tahap ini dilakukan pengidentifikasian business case assessment dengan teknik wawancara kepada kepala sekolah. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kegiatan transaksi utama yang terjadi adalah pengelolaan data peserta didik baru,
pengelolaan data nilai raport peserta didik baru, laporan mengenai data peserta didik baru yang lulus seleksi administrasi, laporan mengenai data peserta didik baru yang lulus penerimaan melalui tes pengetahuan umum, sosial, dan juga agama. Kemudian yang kedua ada perencanaan. Pada tahap perencanaan dilakukan identifikasi infrastruktur organisasi dengan teknik wawancara. Dari hasil wawancara, terlihat infrastruktur organisasi di MTS Negeri 3 Batanghari telah mendukung penggunaan AIS baik dari struktur kepengurusan dengan kepala sekolah sebagai eksekutif maupun dari sarana dan prasarana dengan terdapatnya perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet dan koneksi LAN. Kemudian tahap ketiga adalah analisis bisnis. AIS dirancang berdasarkan kebutuhan para user. Dalam kasus ini, yang berperan sebagai user adalah kepala sekolah dan panitia PPDB MTS Negeri 3 Batanghari. Setelah melakukan identifikasi terhadap tujuan bisnis di MTS Negeri 3, maka didapatlah hasil analisis kebutuhan bisnis pada sistem enterprise arsitektur mengenai laporan statistika penerimaan peserta didik baru di MTS Negeri 3 Batanghari yang mana kebutuhan bisnis meliputi 1. Sistem mampu menampilkan data calon peserta didik baru berdasarkan tahun pendaftaran. Yang kedua, sistem mampu menampilkan data mengenai nilai raport calon peserta didik baru yang mendaftar di MTS Negeri 3 Batanghari. Yang ketiga, sistem mampu menampilkan data calon peserta didik baru yang lulus seleksi administrasi meliputi SKHUN, formulir, kartu keluarga, akte kelahiran, dan juga pas foto. Yang keempat, sistem mampu menampilkan data calon peserta didik baru yang lulus seleksi penerimaan peserta didik melalui seleksi pengetahuan umum, sosial, dan agama. Kemudian yang kelima, sistem mampu menampilkan jumlah keseluruhan peserta didik baru yang lulus pada tahun ajaran tersebut. Kemudian tahap keempat adalah desain sistem, di mana di sini desain sistem aktor yang berperan pada sistem ini ada dua, yaitu CAPSEC. Yang pertama CAPSEC, di mana CAPSEC dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melihat informasi, yaitu berupa data kelulusan calon peserta didik, seleksi administrasi dan pengetahuan umum, sosial, dan juga agama. Kemudian data calon peserta berdasarkan tahun pendaftaran dan melihat jumlah keseluruhan peserta didik baru yang lulus pada tahun ajaran tersebut. Kemudian kepala sekolah ini juga bisa melakukan login dan juga logout. Kemudian aktor kedua yaitu panitia PPDB, di mana panitia ini dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, mengelola data calon peserta didik baru atau CRUD data. Kemudian yang kedua, membuat laporan, yaitu berupa data kelulusan calon peserta didik, seleksi administrasi dan pengetahuan umum, sosial, dan juga agama. Kemudian data calon peserta berdasarkan tahun pendaftaran dan melihat jumlah keseluruhan peserta didik baru yang lulus pada tahun ajaran tersebut. Kemudian panitia juga bisa mengelola informasi panitia dan juga dapat melakukan login dan juga logout. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sipa. Selanjutnya pembahasan tentang perancangan IA menggunakan framework TOGAF ADM yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Yuhana. Kepada Yuhana saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai enterprise arsitektur menggunakan framework TOGAF ADM. Selanjutnya, langkah-langkah dalam perancangan. Yang pertama ada preliminary, yaitu pendahuluan. Yang kedua ada arsitektur vision atau visi arsitektur. Yang ketiga ada business arsitektur. Yang keempat ada information system arsitektur. Dan yang kelima ada teknologi arsitektur. Selanjutnya, preliminary atau pendahuluan. Pada tahap awal yang mengidentifikasi kebutuhan bisnis sesuai dengan TOGAF ADM Framework. Pada tahap ini, memulai langkah dengan melakukan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan informasi dari narasumber bahwa MTS Negeri 3 Batanghari memiliki beberapa tahapan dalam pelaksanaan PPDB, mulai dari pembagian tugas dari masing-masing panitia hingga penentuan hasil kelulusan tes secara manual. Yang kedua yaitu arsitektur vision atau visi arsitektur, di mana visi dari pemodelan arsitektur enterprise ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat perencanaan arsitektur sistem enterprise yang dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan PPDB. Yang kedua, membuat rancangan sistem yang terintegrasi sehingga dapat melengkapi sistem yang ada dan akan menjadi terintegrasi secara menyeluruh. Yang ketiga, arsitektur sistem enterprise dapat menyediakan informasi dan hasil yang cepat, tepat, dan akurat sehingga berpengaruh pada akreditasi MTS Negeri 3.
Selanjutnya yaitu bisnis arsitektur. Nah, pada proses ini berfokus pada pengelolaan penerimaan peserta didik baru MTS Negeri 3 Batanghari, mulai dari seleksi berkas administrasi, tes pengetahuan umum, sosial dan agama, hingga pengumuman hasil seleksi. Selanjutnya ada informasi sistem arsitektur. Pada fase ini terdapat dua pemodelan, yaitu yang pertama, pemodelan arsitektur data melakukan pengidentifikasian proses utama pada kegiatan operasional di MTS Negeri 3 Batanghari, serta juga melakukan pengidentifikasian dan pengelompokan terhadap data yang digunakan dalam proses tersebut. Yang kedua, ada pemodelan arsitektur aplikasi, di mana mengelola informasi mengenai penerimaan peserta didik baru, yaitu aplikasi pelaporan statistika penerimaan calon peserta didik baru. Selanjutnya, ada teknologi arsitektur. Dari hasil analisis arsitektur teknologi saat ini sudah mendukung untuk perencanaan enterprise arsitektur sistem informasi. Maka yang diperlukan adalah mengganti perangkat yang sudah usang dengan yang baru, sehingga stabilitas data akan lebih terjaga. Usulan untuk arsitektur enterprise menggunakan teknologi web-based yang bersifat open source dengan kelebihan dalam memudahkan konfigurasi sistem. Baik, untuk penjelasan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yohana. Selanjutnya pembahasan tentang analisis SWOT terhadap rancangan arsitektur yang kami pilih. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Cindy Aulia Pratama. Kepada Cindy. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis dari SWOT pada rancangan sistem enterprise arsitektur yang telah kami rancang. Analisis SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini dilakukan pada logika uang untuk dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT memiliki faktor eksternal, peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu ada strength, yang mana sumber daya keterampilan yang lebih daripada pesaing perusahaan sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Kemudian ada weakness, yaitu keterbatasan dalam sumber daya manusia, keahlian, dan kemampuan yang menghambat kinerja perusahaan. Kemudian ada opportunity, di mana situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan suatu perusahaan. Kemudian ada threats, di mana situasi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan, tapi tidak untuk dihindari namun harus dihadapi sebagai suatu tantangan. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai strength atau kekuatan dari sistem enterprise yang kami rancang. Yaitu ada 4 poin. Yang pertama dapat menampilkan data atau laporan statistika yang ingin ditampilkan berupa grafik atau tabel. Kemudian yang kedua yaitu dapat mempercepat kinerja panitia-panitia pelaksana PPDB dalam mengambil keputusan mengenai siswa yang lulus atau diterima. Kemudian poin yang ketiga yaitu mempermudah sistem administrasi. Dan poin keempat yaitu data-data yang ditampilkan pada sistem sudah terintegrasi sehingga memudahkan panitia pelaksana PPDB. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai weakness atau kelemahan dari sistem yang kami rancang. Yaitu yang pertama ada keterbatasan sumber daya manusia atau SDM di MTS Negeri 3 mengenai pengetahuan seputar teknologi dan penggunaan sistem yang kami rancang. Kemudian yang kedua yaitu penerapan IT terhadap sarana dan prasarana pada MTS Negeri 3 itu belum optimal. Kemudian pada poin opportunity atau peluang yaitu adanya jaringan internet yang dapat diakses pada lingkungan MTS Negeri 3 Batanghari. Kemudian guru-guru dan panitia PPDB cukup antusias dan mendukung perencanaan dari sistem yang kami rancang ini. Kemudian pada poin threats atau ancaman itu ada 2 poin yang kami dapat, yaitu data di dalam sistem rentan untuk diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu sistem dapat mengalami penurunan fungsi akibat malware karena kurangnya keamanan sistem. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Setelah penjelasan dari progres Project 1 tahap 2 tadi,
Di mana langkah selanjutnya di sini kami akan membuat rancangan desain UI untuk sistem enterprise architecture yang telah kami rencanakan tadi. Terima kasih kepada rekan-rekan saya telah menyampaikan dari masing-masing poin slide presentasi kita. Sekian dari kami, kelompok 4. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jadi kan tahapan sebelumnya tuh kemarin kita udah nyampe yang analisis SWOT tuh. Iya. Kan udah bikin tuh analisis SWOT-nya. Terus kita sekarang tinggal itu gak sih desain UI-nya gitu kan? Iya. Ya, tinggal rancangan desain UI. Nah, kayak tadi kita nambahin di FD apa tidak usah ya? Berarti langsung desain UI ya? Iya, langsung ini desain. Berarti tahapan terakhir kan nih? Iya. Desain UI. Tampilan UI. Kemarin tuh kita ada gak sih kayak nyari jurnal-jurnal gitu yang apa? Iya. Yang Contoh-contohnya ada gitu kan? referensi untuk tampilannya. Yang di negeri Manado nih, ada kemarin tuh di bawahnya kayak contoh UI-nya tuh bisa nggak sih kita terapin untuk itu kita untuk apa? Sistem enterprise kita. Boleh juga coba ini dari jurnalnya tuh bisa. Berarti kita buatnya tuh kayak gini lah gak sih gambarannya. Kan dia soalnya statistik gak sih? Berarti kan pakai diagram, pakai grafiknya. Yang kita buat tampilannya ini kan grafik ini. Peserta yang lulus dari tahun ke tahun. Apa yang mau kita buat tuh grafiknya? Nih. Yang untuk ini. Itu di tengok atas. Grafik yang dibutuhin untuk UI-nya. Ya, grafik yang kita butuh itu grafik apa, Bay? Grafik data kelulusan. Data kelulusan dari tahun ke tahun. Grafik data kelulusan dari tahun ke tahun. Tahun ke tahun. Betul? Tunggu. Apa lagi tuh ya? Yang di itu kita kemarin? Di laporan tuh ya? Iya. Ini nampak ada laporan kita? Enggak. Ini PPT. Nah, iya. Yang desain sistem. Iya, yang ini ya. Iya. Dalam tercatat dulu berdasarkan tahun pendaftaran. Apa teh? Kan yang nak kita tampilin tuh berarti grafik sama datanya gitu kan? Iya. Ini kau lagi bikin diagram apa yang dibutuhin kan, Jen? Iya. Fitur-fiturnya apa, Bay? Membuat rancangan tampilan desain UI. Yang ditampilkan berarti di dalam web itu UKG ya nantinya tuh berisikan data dan grafik
calon peserta didik. Kelulusan gitu ya. Ya, calon peserta didik kelulusan Dari tahun ke Apa? tahun. Berarti itu kelulusan yang udah melewati apa tes itu kan, tes pengetahuan umum itu kan, Iya. Iya, yang udah yang udah selesainya kan. yang udah selesai nih. Gak tuh apa lagi? Menampilkan data mengenai nilai raport calon peserta didik baru yang mendaftar di MTS Negeri 3. Nilai raport ini Kan buat berarti grafik kalau itu. nilai kan dia minta menampilkan data mengenai nilai rapor tuh. Iya. Nah, yang inputi data nilai itu admin atau siswa tuh langsung? Admin. Iya, kita kan buat sistem Siswa online bukan masih manual. masih manual. Berarti kita usernya emang cuma 2 kan, admin sama Iya. Sama kepala sekolah. Admin tuh kan jadi masuk ke panitia PPDB-nya. PPDB-nya. berarti menampilkan data dan grafik gak usah grafik lah berarti kalau itu data lah. Data. Ya kalau Iya, ini data nilai raport nih. kayak tabel tuh nah. Data nilai raport yo. Iya. Nilai raport SD kan berarti. Iya. Kan soalnya saya tes. Iya. Dalam bentuk tabel loh. Iya, dalam tabel. Udah tuh? Data calon peserta. Terus yang tabel lagi itu tuh kelengkapan bahan administrasinya dak sih untuk diseleksi. Itu kayak mana buatnya? Tabel lah berarti dak? Itu tabel. Berarti Tapi kayak yang udah lulus sesuai kayak dipisah dulu. Kalau yang pertama tadi kan peserta didik baru kelulusan berdasarkan tahun ke tahun. Nah, berarti secara umum ada yang lulus administrasi sama yang lulus penerimaan pengetahuan umum tes. Nah, berarti yang kedua nih dipisah. Yang satu data peserta didik baru yang lulus seleksi administrasi, yang datanya yang lulus, grafiknya juga bisa lah, Dak. berarti kan menunya tuh ada kayak menu apa? Kelulusan. Menu apa ya? Tidak bisa dak grafik. Cuma tabel beda itu. Nah, kalau yang nengok bahan administrasinya tuh itu tuh tidak bisa grafik. Iya, emang harus data-data kayak tampilan ininya, tabel kayak gitu. Berarti itu tabel. Lagi yang satunya lagi untuk yang seleksi tes. Ini bisa pakai diagram juga bisa nih, yang yang menampilkan yang keempat tuh, yang menampilkan data yang lulus seleksi penerima peserta didik baru melalui seleksi pengetahuan umum, sosial dan agama. Misalkan ini dipisah ya tesnya tuh. Atau lulus dari gabungan yang dari administrasi misalkan berapa persen dari ini. Iya, berarti kayak dimasukin lah juga diagram apa itu diagram yang benar tuh? Iya, diagram kan? Oh iya, karena kan ada 2 tahap kelulusan. Iya, misalkan presentasinya yang lulus dari administrasi berapa. Nah, kalau ini kan bisa diagram sama data. Di data tuh bisa ada keterangannya, misalkan nama pesertanya bla bla bla, nilainya sekian, misalkan statusnya lulus karena misal administrasi atau lulus tes kayak gitu. Kan bisa. Kan dari datanya. Kalau di diagram kan cuma sekedar misalkan ini yang administrasi berapa persen, yang ini berapa persen. Oke. Berarti yang poin ketiga nih kayak mana tadi? Poin ketiga tuh tabel data sama grafik, diagram atau apa tadi tuh? Untuk tabel beda tuh. Bukan data salah. Tabel data dan diagram yo. Ya, diagram kelulusan di seleksi administrasi. Diagram kelulusan seleksi administrasi. Berarti kayak persentase gitu kan? Iya,
persentase yang lulus, yang gagal berapa gitu kan. Itu kan berarti ini nih beda-beda menu gitu, beda-beda menu dan fitur Iya. gitu kan. Iya. Menu. Berarti kalau misalnya kita klik menu, misalnya menu administrasi, muncul lah tuh data-data yang Data-data udah ngirim, siswanya. Lulus yang udah ngirim itu kan berkas tuh kan. Iya. yang pas ada data kelulusannya. Menu administrasi. Menu administrasi itu berarti apa tuh isinya? Data calon yang lulus tes administrasi. Berarti data keseluruhan yang sudah mengirim berkas. Berarti kayak ngirim berkas. Berarti ini subnya lagi gak sih? Iya, kelulusan subnya. Berarti kayak tabel. Tabel. Berarti kayak nama. Nih baru muncullah tuh daftar data-datanya kayak scan kakak, ya kan scan kakak, scan itu kan. Iya. Terus udah data tuh berarti ada lagi ya subnya data yang lulus seleksi. Atau kayak itu bisa buat menu baru atau gabungan dari administrasi tadi. Bagusnya kayak mana? Kalau dipisah-pisah kebanyakan fitur dah. Kebanyakan data gitu. Dia seleksinya kayak mana? Kalau tidak lengkap gitu ya baru otomatis gagal gitu. Iya, kalau kan itu kan syaratnya SKHUN, formulir, kartu keluarga. Misal dari SKHUN sampai pas foto tuh yang kurang pas foto, berarti masih dipertimbangkan kelulusannya. Bukan nengok dari nilai ya? Hah? Bukan nengok dari nilai SKHUN-nya ya? Kalau memenuhi syarat baru, kalau tidak memenuhi syarat baru disuruh tes seleksi. Iya. Harusnya iya dari. Biasanya kalau dari narasumber bilangnya kayak mana? Iya, kemarin. Nggak ada ditengok dari nilai sih. Jadi cuman kelengkapan administrasinya baik. Yang ditengok dari nilai itu pas dia itu tes gak sih? Iya, pas lulus tes, pas hasil tes dia yang ditengok dari nilai lulus atau tidaknya. Nilai tesnya, karena kemarin tuh narasumber bilang SKHUN ini kan untuk sementara, bukan nilai aslinya gitu nah. Tidak sih? Tapi nilainya sama. Ini cuman untuk sama ya? Sama. Kan ini untuk sebelum kano ijazahnya lama keluar, makanya pakai ini. SKHUN, Tapi sama. Karena kelulusan kan? Iya. Nggak ada pakai seleksi nilai pendaftaran kalau nggak salah dari narasumber kemarin. Cuman penentu lulus atau tidaknya tuh waktu di ini pas seleksi pengetahuan umum sosial dan agama, jadi ditengok dari nilai itu. Berarti bertahap dia tuh. Iya, ini nih administrasi dulu, sudah administrasi lulus baru ke seleksi pengetahuan umum TPT. Kalau dia lengkap persyaratan di administrasinya, dia bisa ikutin ini. Kayak gini pas di administrasi itu. Pas di administrasi ini kita buat tabel kan. Terus dari situ tuh bisa kelihatan yang misalkan yang memenuhi syarat untuk bisa lulus administrasi berapa banyak kayak gitu, yang tidak lulus, yang kan administrasinya kurang lengkap berapa banyak kayak gitu Iya, berarti kayak gitu dulu. Kalau yang masuk ke ini ke tesnya nih. Berarti dia tuh belum fix dia lulus nian kayak tuh. Berarti di sub menu administrasi ini itu ada data administrasi pendaftar. Terus yang kedua sub menunya ini hasil seleksi kelengkapan bahan. Iya.
Kayak mana? Berarti kan di menu administrasi itu ada dua sub menu. Yang pertama menu data keseluruhan bahan bahan calon peserta didik. Terus sub menu yang kedua itu hasil seleksi dari bahan kita dilengkap atau tidak. Kayak mana? Ntar kita tulis dulu ya langkah-langkah gitu biar enak. Nah, ya coba tulis dulu biar nampak. Nampak kan yang wordnya ada di bawah nih? Nampak. Buat rancangan desain tampilan user interface yang mana nantinya di dalam web tersebut berisikan beberapa fitur berikut ini. Satu, data dan grafik. Datanya ini tabel ya, dalam bentuk tabel dan grafik kelulusan calon peserta didik dari tiap tahun ajaran. Ya. Kok tiap tahun ajaran? Tiap tahun pendaftaran apa? Iya, Tahun ajaran benar juga gak sih? tahun pendaftaran. Pendaftaran ya. Kalau tahun ajar tuh udah masuk sekolah, udah belajar itu tahun ajar. Terus menampilkan data dalam bentuk tabel yang berisikan nilai rapor. Pakai nilai rapor. Ya kan? Iya. Calon peserta didik. Kemudian menampilkan data dalam bentuk tabel dan grafik diagram kelulusan calon diagram menampilkan data dalam bentuk tabel dan diagram yang berisikan data peserta didik yang lulus seleksi berkas atau administrasi. Ya kan nih? Kemudian menu yang rencananya akan dibuat. Berarti menu berkas apa menu administrasi? Menu administrasi. Isinya tadi berkas udah tuh kayak bawahnya berarti nama menunya berkas administrasi. Kita ambil jalan tengah Bella. Apa teh menunya? Berarti login dulu kan? Iya, login dulu. Login terlebih dahulu. Itu user passwordnya didaftari dewe ya di database. Iya, daftarin dewe. Berarti capseknya yang daftari admin kan?
di mana username dan password nantinya akan didaftarkan oleh admin ke dalam database sehingga kepala sekolah atau user lainnya Kepala sekolah atau user lain tidak perlu melakukan pendaftaran Akun. dalam website tersebut. Berarti kan menu berkas administrasi. Isi menu berkas tuh subnya Data siswa. Data administrasi. Data siswa. Data Calon peserta. keseluruhan. Ini data keseluruhannya dibagi per tiap tahun ya pakai filter gitu, udah usah. Iya, pakai filter kan bisa tuh filternya. Misalkan kita pilih tahun ini kayak gitu. Data keseluruhan calon peserta didik yang telah mengirimkan berkas. Berarti kan itu yang input datanya berarti admin enggak yo? Yo, panitianya. Kalau siswanya yang input kan berarti di scan gitu enggak sih? Yo, itu namanya PPDB online lah jadinya. Iya kan? Serta dia secara online dia daftarin. Tapi di MTS itu kan belum ada web PPDB online enggak, Mel? Belum. Berarti kakek di dalam tabelnya tuh berarti ada kayak kolom SKHUN, kolom formulir, kolom kartu keluarga. Nah, itu di checklist gitu ya? Boleh. Ya kan? Bagus Berarti juga sih, iya. kalau enggak masuk berarti misalnya dia enggak ngelampiri kartu keluarganya gitu kan. Berarti itu otomatis kolomnya kosong gitu. Berarti itu penentu dia enggak lulus seleksi berkas. Tapi datanya perlu di-scan sama admin apa tidak? Enggak usah. Kemungkinan enggak data kayak kartu keluarga, akte kelahiran itu tuh paling nomornya baik mungkin. Iya, data-datanya misalkan kayak biodata siswanya kayak gitu enggak? Iya. Itu kan sebenarnya sudah lengkap di formulir. Yang dokumen-dokumen tuh sebagai pendukungnya baik, tapi kan datanya tetap di biodata. Oh, berarti kita tetap isi formulir ya? Iya, tetap. Itu tuh cuma untuk pendukungnya, pendukung dari formulir tuh. Iya. Berarti di situ ada menu input lah, ada input data. Iya. Berarti kita buat Iyalah. Kita buat tampilannya tuh yang ini duo berarti ya? Sebenarnya bisa buat satu tampilan satu tampilan Yo, agak di bawahnya tuh ada button lihat hasil. Oh, bisa juga. Itu agak bisa ke tampilan ini, ke tampilan. Tidak, kalau itu kayak gini tampilannya. Kan pas klik menu data keseluruhan tuh muncullah semua data tuh kan. Iya. Ada filter atau fitur pencariannya tuh kan. Iya. Nah, baru di pojok atasnya ada tambah data. Nah, ya boleh. Jadi tidak usah pakai submenu lagi sebenarnya. Kalau kayak gitu. Berarti ada fitur CRUD udah pasti kan? Buat fitur pencaharian, machine learning, mesin apa? Gue lupa namanya. Searching. Searching. Pokoknya itulah fitur pencarian. Kemudian apa? Fitur filter data. Bilangnya apa sih itu tuh filter data ya? Iya, yang mencari per tahun gitu kan. Filter apa sih data kelulusan? Tahun kelulusan.
Ya, Ini yang masih administrasi tahun ya? pendaftaran. Oh iya. Pendaftaran apa kelulusan? Pendaftaran. pendaftaran. Tuh fitur input data. Tapi pakai tabel nggak? Berarti kan di misalnya tabel nih, kayak mana ya? Kita gambar deh di sini. Pakai tabel. Tapi bagian dari CRUD. Iya, Cin. Fitur input data itu kan sudah ada CRUD. Oh iya. Maaf. Berarti kalau input datanya di atas apa? Bawahnya tabel. Yang di apa update sama delete-nya tuh di tabel nama siswanya gitu kan di samping. Ya di actionnya, tabel action. Kolom deh. Oh, iya. Ya kayak form biasa. Iya. Berarti menu berkasnya cuma ini ya? Data keseluruhan. Nggak usah pakai inilah. Ya udah apa sih ditulis be. Ini dalam tabel data keseluruhan calon peserta didik dalam bentuk tabel. Oh, aku tahu. Ini nih kan kita nengoknya dalam bentuk tabel. Sub yang pertama, sub yang kedua tuh kita bentuk yang itunya yang grafiknya. Oh, jadi grafik tuh bukan untuk nengok kelulusan pada tahun itu ya? Grafik tuh keseluruhannya, Mel. Berapa Oh, persen? oke. Ya boleh. Iya kan? Tunggu. Nah, di dalam yang sub yang pertama nih, inilah isinya fitur CRUD. Tidak. Iya. Baru menampil yang sub keduanya menampilkan dalam bentuk grafik. Berarti kan misalnya nih kayak mana gambarnya gitu nih. Ini kan kita klik menu berkas administrasi. Bawahnya ada tabel, grafik. Iya. Ya gitu kan. Yang grafiknya isinya itu tadilah data-data apa yang kita tampilin. Yang di atas tadi. Lulusan peserta didik baru pada tahun pendaftaran. Pada sub menu ini berisikan data calon yang telah mengirimkan berkas. Kaget ada nggak grafiknya misalnya yang ngisi yang melampirkan SKHUN ada berapa, yang melampirkan ini ada berapa atau kayak mana? Nggak usah lah dah. Itu. Tapi kan semuanya lampirin itu dah. Kadang tuh ada yang nggak ngelampiri foto, ada yang nggak ngelampiri. Oh kayak gini be. Ini kita nampilin data berkasnya. Agak buat be misalkan ada data lengkap, tidak lengkap di keterangannya. Oh berarti grafik presentasi jumlah yang nggak lengkap berapa gitu. Boleh juga kalau nampilin grafiknya. Nggak yang sifatnya maksudnya kayak mana? Kan yang di samping tabel akhir sebelum tabel action tuh kan sebelum baris action tuh ada keterangan lengkap. Kan Cicinnya ini kan yang tadi bilang apa? Nampilin siapa be yang udah upload SK itu. Kan ada yang enggak. Nah, daripada kita buat kayak gitu, mending kita buat misalkan ada yang ini datanya lengkap, yang ini belum lengkap di keterangannya kayak gitu. Itu keterangannya taruh di tabel atau grafik? Di tabel. Di tabel seharusnya. Oh, apa teh? Keterangan data lengkap atau tidak lengkap. Fitur keterangan. Enggak, keterangan kelengkapan data. Oh iya.
Gini ya. Yo. Iya. Udah tuh. Nah, yang di grafik nih Kalau nampak tak jurnalnya? Nampak. Ini oh ya ini kenapa? Kalau orang ini kan kayak gini ya sih, capaian kinerja. Iya, cuman nampilin yang kita tuh nampilin yang kelulusan per tahun tuh nah. Nah, tabel itu diagram yang ini bisa kita contohin. Ada keterangan target gitu nah. Kalau ini kan dia nampili dosen yang itu, dosen yang udah nempuh S3. Kalau kita apa emang? Nggak usah pakai grafik berarti. jadi grafiknya untuk apa Be itu? Nah, Itu Yang Kalau ada nggak grafiknya tuh, tahun ke tahun. kalau nggak tuh grafiknya dipakai untuk biar tahu peningkatan pendaftar dari tahun ke tahun gitu nah. jumlah ini, jumlah peserta yang dari tahun ke tahun. Oh, jumlah presentasi pendaftarnya. Pendaftarnya, terus yang kelulusannya, grafik kelulusannya dari tahun ke tahun. Apa? Ada sub ini berisikan data yang dimuat dalam bentuk grafik, di mana grafik tersebut menampilkan apa? Menampilkan informasi tentang perkembangan pendaftar dari tahun ke tahun. Jumlah pendaftar di MTS Negeri 3 dalam bentuk persentase. Udah tuh? Dah yang ini. Itu yang grafik bulat tuh ya? Iya. Yang bulat tuh. Apa mau yang itu? Yang apa? Grafik itunya juga lah ada jumlah untuk jumlahnya. Grafik yang pakai kayak batang. Ya tahun buat 11 tahunnya ada jumlah pesertanya grafik ada. yang kayak gini. Iya. Yang bulat nih untuk presentasinya Be, berapa persen dari tahun ke tahun? Nah, boleh juga. Kalau Bisa. Tapi tidak bisa kalau kayak gitu. Nggak bisa. Kalau yang diagram nih. Ngapa? Kayak mana aja? Kalau yang diagram, misalkan kita buat yang tahun per tahun, berarti banyak dah pembagian diagramnya nih. Kalau yang bisanya yang batang nih kayak gini. Misalkan di tahun 2000 berapa misalkan. Dari 2010 misalkan berapa banyak. Kalau diubah jadi diagram lagi tidak bisa dah. Atau bisa ya? Iya. Yang dibuat tuh yang diagram batang bukan diagram Iya yang maksudnya bulat. ya yang diagram. Soalnya kalau nak bikin presentasenya tuh Berarti pakai diagram batang Be bilangnya. Oke. Grafik dia bukan grafik ya? Diagram. Ya betul lah grafik kan. Diagram batang. itu nah yang dalam bentuk persentase tuh nah hapus. Oh iya. Maaf. Udah. Mau.
Udah tuh Apalagi? menu sudah pasti menu seleksi pengetahuan itu udah. Yo. Seleksi ya menu apa? Soalnya kan kalau yang poin ke-1 nih yang ini kan sudah pasti masuk ke dalam menu berkas sudah. Yo. Katanya kalau menu berkas nih kan katanya misalnya kalau tidak lengkap tidak lulus. Ya Mel ya? Yo. Itu kita golongi lagi untuk lanjut ke tahap menu ke tahap tes pengetahuan tuh. Nah, itu baru bisa kita buat diagram tuh yang bulat. Yo. Misalkan yang ke tahap ini berapa persen, yang gagal berapa persen, kayak gitu baru bisa diagram tuh yang bulat. Ya dak? Bisa. Tapi tergantung sistem yang dari sekolah. Dia pakai per tahap atau Nggak, soalnya kata narasumber tuh kemarin kalau misalnya berkasnya lengkap semua lanjut. Kalau misalnya ada yang kurang tidak bisa lah. Tidak lulus. Iya. Nah, terus tesnya? Tes tuh bagi yang Nah, lulus itu kan administrasi. tes tuh bagi yang lulus administrasi yang lengkap berkasnya. Ya. Seleksi administrasi ini kan tahap pertama. Oh, berarti yola per tahap. Iya, kan tadi bilang gitu. Iya, ya bisa yang kata Sipa tadi. Nah, itu dibuat lagi apa tidak datanya? Kan yang kita buat ini pertamanya data itu, data semua yang sudah masih berkas. Ada lagi apa tidak data yang lulus seleksi berkas? Sebenarnya bisa, cuman nggak usah selengkap data berkas. Jadi yang di siapa be yang lulus untuk tahap tes itu tuh bikin be nama, terus sama Keterangannya. keterangan. Ini anak sekolah ini pakai NISN nggak sih? Iya, pakai. Tambah tabel NISN, tambah kolom NISN-nya lagi berarti. Cukup itu baik. Berarti yang data berisikan siapa bae yang lulus seleksi berkas tuh kita buat menu baru atau kita masuk di menu yang data keseluruhan itu kayak mana? Enggak, beda. Beda ya? Beda. Di mana? Kalau data keseluruhan nih kan bisa, kan ada fitur carinya enggak sih? Kenapa tadi bukan berlaku di tahun itu bae. itu di bawahnya? Apa nah? Oh? Kan dia kan ada submenu data pertama tuh kan data keseluruhan. Kita tempat input datanya kerut dan segala macam. Itu yang keduanya kan kita untuk menampilkan bentuk grafik tuh data yang lulus kan? Iya. Nah, berarti di bawahnya lagi di situ apa menampilkan keseluruhan ini? Aku tahu. Bukan enggak sih? Aku tahu. Kayak mana? Jadi kan yang pertama nih data keseluruhan, langsung tabel sama grafik. Iya. Nah, yang kedua baru menampilkan data yang lulus seleksi berkas. Data sama tabel sama grafik lagi gitu maksudnya. Iya. Jadi maka kami tanya tadi tuh yang menampilkan dalam bentuk tabel bentuk grafik nih secara keseluruhan atau yang lulus nih Enggak, ini keseluruhan. Kan ada fitur searching mencari. Apa Cin? Naruh grafiknya di bawahnya atau kayak mana? Atau di fitur kerut tuh lah ada kayak tombol di situ. Enggak di tabel tuh, kan di tabel. Lihat grafik kayak gitu, be. Ya kan? Ada di bawah tombolnya tabel kayak gitu. Sebelah kiri bawah, sebelah ada kanan tombol di bawah bisa. tabel kayak gitu kan, lihat grafik. Agak muncul lah grafiknya tuh pasti klik Ya, tombol langsung ke lihat tuh. halaman grafik kan. Tunggu, woy.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti ini kemarin data keseluruhan calon peserta didik dalam bentuk tabel dan grafik. diagram batang. Iya. Iya kan, diagram batang kan? Berarti kita bisa nengok diagram batangnya tuh nekan button lagi apa langsung di bawahnya? Langsung di bawahnya, Be. Langsung di bawahnya ya? Hah? Bawahnya kan banyak nah. Oh, aku tahu. Kan tabelnya kan bisa kita tampilin Bisa 10. nampilin 50, 10. Yo, Iya. gitu. Batasin, Be, 10 atau 5 data. Oke. Nggih. Tambah di samping. Diagram batang di atas apa di bawah? Di bawah. Agak bela itu tuh dah. Di samping juga bisa. Kita tuh belum bisa. Iya. Letaknya kayak be. Bebas. Letak menyesuaikan. Menampilkan data yang lulus seleksi berkas. Atau tahap 1 bikin Pada submenu ini berisikan data calon peserta didik yang lulus seleksi berkas administrasi atau berkas yang dilampirkan lengkap. Ya. Data yang berada pada menu ini digunakan sebagai acuan untuk mengetahui siapa saja yang dapat melanjutkan ke seleksi tes pengetahuan umum, sosial dan agama ya? Iya. Dalam bentuk tabel. Pakai grafik juga? Nggak usah. Nggak usah. Berarti yang kedua menu. Aduh. Yang itulah ada menu yang lulus seleksi umum, pengetahuan umum. Yuk, kita pisahi ya yang seleksi umum. Tidak usah lah, langsung bae tabelnya seleksi umumnya berapa, sosialnya berapa, agamanya berapa. Iya, gitu be. Menu apa nih namanya menu? Hah?
Dikunci po. Menu kelulusan di situ. Kok menu kelulusan? Tesnya belum nak? Menu tes. Menu tes pengetahuan. Oh iya, tes dulu. Tes dulu. Menu apa namanya? Tes. Tes pengetahuan umum nak? Kayak gitu ya nama menunya. Nian. Panjangnya. Seleksi kayak gitu, Bang. Atau seleksi Tes pengetahuan. Kamu nih. Sosial, agama, umum. Nama menunya tes pengetahuan. Ya itulah pokoknya sih Bang. Hasil seleksi. Iya. Bisa. Udah langsung data keseluruhan. Iya, dak. Lagi nilainya tuh dah di situ juga ditampilin kan? Iya di samping. Soalnya nama NISN, nilai pengetahuan umumnya berapa, sosialnya berapa, agamanya berapa. Dia tuh kayak ada keterangan di situ dah. Lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus gitu. Dia tuh baru di bawahnya ada grafiknya dah. Yang rata-rata dulu, rata-rata nilai. Ayo. Baru lulus, tidak lulus, lulus, tidak lulus. Pada menu ini menampilkan data data dari mana kata-katanya pada menu ini menampilkan data calon peserta yang mengikuti tes seleksi. Calon peserta yang mengikuti tes seleksi pengetahuan umum, sosial, dan agama. Pada menu ini nantinya akan ditampilkan dalam bentuk tabel dan berisikan nama, NISN, nilai, rata-rata nilai, keterangan lulus atau tidak lulus, dan actionnya. Ya. Crud deh lah. Yalah. Fiturnya crud sama kan? Fitur. Tunggu dulu. Action ini kayaknya tidak perlu nggak sih di hasil seleksi? Perlu lah. Kalau sudah ditampilkan, kalau udah diumumin hasil seleksinya, bisa. Tapi admin tuh pasti ada fitur action nggak sih? Iya. Itu kan bisa salah itu. Oh, mungkin NISN yang salah gitu. Atau nilai-nilai. Oh iya, oke. Fitur crud. Atau hasil seleksi ini menampilkan langsung datanya, udah mungkin kan? Di itu dulu kan? Di input manual kan? Dia tesnya tertulis kan Mel, offline kan? Iyalah, di input. Fiturnya fitur crud sudah. Fitur itu fitur pencarian sama beda fiturnya. Iya, samain be. Sama pakai diagram juga ada. Berarti ini bisa dimasuki ke laporan.
Iya, udah bisa jadi dijadiin laporan. Tinggal tanpa cover. Iya. Nggak ditambah ke laporan kita yang lama. Besok kalau udah selesai. Bisa juga. Untuk keterangan UI-nya. Itu Itu apa apa lagi? Alah. Apa lagi? Udah ada? Udah. Udah ada sih. Iya, karena udah nyampe hasil seleksi kan. Udah ya? Udah. Nggak tahu. Nggak tahu jam 7. Hasil kelulusan ini nggak perlu pakai diagram. Oh, pakai. Oke. Nggak usah pakai diagram ya? Pakai. Untuk jadi laporan kepala Kepsek kan? Emang diagramnya nampil ya? Berapa nilai tertinggi mungkin? Bisa nggak sih? Nilai tertinggi terus itu baik. Apa? Makanya aku nanya pakai Pemain diagram. siswa. Apa ya, Nah? Tapi kan kita memang melaporkan statistikanya, woy. Berarti Oh iya, udah. Berarti yang diagram tuh untuk keseluruhan. Misal di tahun 2017 yang tertinggi nilainya siapa kayak gitu nah. Berapa banyak nilai tertinggi gitu. Iya dah. Oh, ngerti maksudnya. Kayak rata-ratanya berapa baik kan? Iya. Misalnya yang rata-rata 88,8 ada 2 orang. Yang rata-rata 90,3 berapa orang? Iya. Gitu kan. Begitu, Besti. Sudah ya nih. Udah ada. Tombol logoutnya. Tombol dah tuh button logoutnya jangan lupa. Iya kan sudah pasti lah ada. Nggak mungkin nggak keluar admin tuh dari sistem kalau ada logout. Aduh. Berarti menunya cuma 2 nih ya? Nggak ada lagi. Kita kan fokus ke statistiknya. Kan soalnya. Kita perlu enggak sih. Ini nih kan yang bisa nengok cuman kepala sekolah sama admin enggak ya? Iya. Atau pesertanya bisa nengok hasilnya juga di sini? Tidak, Mas. Berarti khusus untuk admin sama kepala sekolah kan? Iya. Nah ya. Udah kirain pesertanya juga bisa nengok. Berarti tidak perlulah kita masukin lagi di home-nya tuh kayak tahapan-tahapan itunya. Atau perlu? Menu home. Kayak mana? Ini menunya cuma ini, Mbak ya. Kita tidak ada menu home ya atau dashboard gitu. Kalau iya kan berarti di menu home-nya tuh kita ngasih tahu lah di PPDB ini ada berapa kali mahap kayak seleksi apa-apa gitu. Atau tidak perlu lagi? Makanya tadi nanya soalnya kan kalau ditampain ke peserta juga berarti harus pakai home. Kalau enggak tuh sudahlah, enggak usah lah. Langsung ke ini kan. Udah ya nih. Ininya yang dashboardnya yang home, tampilan home-nya isinya apa, Bay? Nah, maksudnya itu yang dalam tampilan home tuh kayak langkah-langkah tentang PPDB, persyaratannya apa untuk administrasi kayak gitu nah. Tapi kayaknya kalau kita nak buat ini grafik nih enggak perlu lagi. Dashboardnya ya grafik itu tadi enggak? Boleh? Kita fokus ke tujuan kita boleh lah, enggak sih?
Oke lah, berarti cuma 2 fitur nih, Be. Kalau Ida, kalau mau tuh kan itu Be, kayak kan kita mengetahui jumlah keseluruhan peserta didik baru yang diterima pada tahun ajaran tersebut dan memberikan informasi kepada kepala sekolah tentang capaian target yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Yo. Nah, capaian target. Soalnya kan di jurnal yang kita jadiin referensi ada juga orang tuh nampilin home-nya langsung ke tujuan grafiknya. Oh, boleh juga. Kayak mana? Soalnya yang di referensi tampilan UI orang nih yang dari jurnal kita cari itu udah ada orang tuh udah ada nampilin ini di dokumennya. Apa? Fitur home gitu, menu home gitu. Dia langsung ke ke dalam statistiknya. langsung dashboard kan. Iya. Ini kan kakek yang ada di sistem nih kan sebagai laporan gitu per tahun 2021 nih yang melakukan pendaftaran ke MTS tuh sejumlah ini. Yang lulus seleksi berkas tuh ada segini. Iya. Yang tes pengetahuan umum tuh segini dengan nilai rata-ratanya paling tinggi misalnya segini dan total yang diterima ada segini. Iya tambah daftar akhir, menu akhir. Daftar akhir. Kita bikin 2 tampilan, ada satunya untuk tampilan admin, satunya untuk capsek. Capsek kan cuma untuk nengok nih apa Be, melihat data Be. Ya udah bisa ngedit deh, dia tidak bisa create. Tidak bisa. Jadi kalau untuk kalau untuk capsek tuh cuman itu Be, tampilan datanya Be, yang dalam grafik tuh Be. Iya. Berarti ada 2 tampilan yang kita buat. Ada beberapa tampilan yang duo itunya, tampilannya. Ini tahu kan kalau yang menu hasil seleksi ini keseluruhan gabung langsung yang lulus tidak lulus. Oh, diagram batangnya isinya juga lah yang lulus berapa banyak. Terus data-data yang lulus tuh kayak mana misahinnya? Iya udah. Sama kayak ini tadilah administrasi tadi berarti. Kita tambahin keterangan. Oh, berarti 2 submenu lagi. Kan yang administrasi ini kan untuk kelulusan seleksi berkasnya kan tabel juga gak sih? Tapi kan isi tabelnya bukan kayak ada selengkap yang tadi. Iya beda. Karena untuk coba ke atasin Cin. Nah, yang menampilkan data yang lolos seleksi berkas. Ini nih data yang di tabelnya tuh ada data selengkap, data keseluruhan ini kan. Cuman yang lulus berkas lah ya. Maksud itu di kolomnya gitu data kolomnya. Berarti cukup NISN, nama, sama itu juga atau selengkap data keseluruhan nih dari seluruh bahan informasi formulirnya dimasukin. Gak usah cuma nama NISN ada. Ayo, berarti kan yang di menu hasil seleksi ini untuk ngasih tahu siapa B yang lulus tes itu copy B data yang dari lulus seleksi berkas cuman ditambah keterangan nama, NISN, nilai rata-rata. Sama keterangan lulus. Ini kan ada nih di sini. Sama bela kayak gitu. Keterangan lulusnya enggak usah lah, kan
submenu khusus data yang lulus seleksi. Oh iya, ndak perlu lagi kayak gitu. Langsung nampil nama NSN rata-rata wae lah. Dengan action udah. Actionnya nggak usah lah. Actionnya kan di itu. Itu yang aku bilang tadi, kalau pakai action lagi berarti datanya bisa diedit. Tidak, maksud aku tuh yang tabel actionnya nggak usah lah di submenu yang menampilkan data yang lulus seleksi Oh, pengetahuan umum. oh iya iya Soalnya iya kan iya. dia udah fix. Kecuali kalau mau ubah ya di menu di submenu yang satunya lagi gitu, ngerti nggak? Iya iya, ngerti. Berarti pakai Gimana yang yang lain? tabel dari hasil seleksi ini tadi. Cuman dihilangin keterangan lulus atau tidak lulus sama actionnya baik. Yang lain kumaha? Oke. Terlihat lesu tapi semangat. Gimana? Hah? Sih bang. Terlihat lesu tapi ingin semangat. Semangat pagi. Semangat. Oke. Kayaknya Apa enggak usah? mana bagusnya Bella? Aduh, aku tuh gak tahu mana bagusnya. Apa buat apa nih? Kenapa? Kayak mana jadinya? Jelasin Bang. Yang ini nah si Pa. Hmm. Kan tadi tuh yang menu hasil seleksi ini kan itu kan untuk ngasih tahu tabel siapa beasiswa yang lulus. Nah, itu kan bisa diedit. Jadi tuh masuk Cicin tuh data finishingnya, Oh, boleh data juga ditambah itu. hasil seleksinya. Iya kan, Cin? Iya. Untuk itu perlu diagram lagi atau tidak perlu, enggak? Nggak perlu, tapi data finishingnya perlu, dak. Yo. Data finishing tuh tinggal copy tabel yang dari data yang bisa diedit tuh. Cuman dikurangin kolom keterangan lulus tidak lulus ke ini sama actionnya. Jadi finishing kan. Yo, data keseluruhan yang melakukan tes. Terus lagi yang kedua, data peserta yang lulus. Dan nantinya diumumkan kepada ya. Isinya udah itu isinya cuma data bukan tabel kan. Iya, data tabel be. Yeay, alhamdulillah. Ini resumnya ya. Iya, ini resumnya. Yang ini kita buat Pakai cover apa tidak? Udah pakai cover ya? Nggak usah lah.
Tapi boleh juga kalau nak buat covernya. Kayak cover yang dari perancangan eksekutif ini, Be. Iya. Oh, iya. Yang apa? Recordnya sampai sini beda. Ya, Iya. Yang kita buat desainnya tidak perlu di record. tidak perlu. Apa nama filenya? Dan Resume hasil diskusi.